Bismillahirrohmanirrohim. Dengan mengagungkan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita lanjutkan terjemahan Kitab Al-Hikam. Bagaimana akan dapat terang hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya? Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah, padahal ia masih terikat, terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya? Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah, padahal ia belum bersih, suci, dari kelalaiannya yang di sini diumpamakan dengan janabatnya? Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, dalam, padahal ia belum tobat dari kekeliruan-kekeliruannya? Berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa, mustahil, tidak mungkin, sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak, antara cahaya terang dengan gelap. Demikian pula, nur, cahaya, iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap, menyandar kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertakwalah kepada Allah, dan Allah yang akan mengajarkan kepadamu segala hajat kebutuhan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu bertemu dengan Ahmad bin Abil Hawari, maka berkata Ahmad bin Hambal, "Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapat dari gurumu Abu Sulaiman." Jawab Ibnu Hawari, "Bacalah Subhanallah tetapi tanpa rasa kekaguman." Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hambal, Subhanallah, maka berkata Ibnu Abil Hawari, "Aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila jiwa, hati, manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, di langit, kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmat tanpa berhajat kepada guru." Ahmad bin Hambal setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun, berdiri dan duduk di tempatnya berulang 3 kali. Lalu berkata, "Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam." Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Kemudian ia membaca hadits, "Men amila bima alima warasahulahu ilma ma'alem yalam." Alam itu kesemuanya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya, hanya karena tampaknya hak Allah padanya. Maka siapa yang melihat alam kemudian tidak melihat Allah di dalamnya, atau padanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya, dan tertutup baginya surya, nur, marifat oleh tebalnya awan benda-benda alam ini. Alam semesta yang mulanya tidak ada, Adam, memang gelap, sedang yang mendahirkannya sehingga berupa kenyataan, hanya kekuasaan Allah padanya. Karena itu siapa yang melihat sesuatu benda alam ini, kemudian tidak terlihat olehnya kebesaran kekuasaan Allah yang ada pada benda itu, sebelum atau sesudahnya, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya. Bagaikan ia melihat cahaya yang kuat, lalu ia mengira tidak ada bola yang menimbulkan cahaya itu. Maka semua seisi alam ini bagaikan sinar sedang yang hakiki. Sebenarnya, terlihat itu semata-mata kekuasaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa, ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yakni bayangan-bayangan hijab di sisi Allah. Sepakat para arifin,
bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Artinya, tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Sebab adanya alam terserah kepada karunia Allah, bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Maka siapa yang melihat bayangan dan tidak melihat kepada yang membayanginya, di sini terhijabnya. Firman Allah, segala sesuatu rusak hancur kecuali zat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perkataan pujangga yang berkata, camkanlah, bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka. Dan tiap nikmat kesenangan dunia, pasti akan rusak lenyap. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang mendahirkan, menampakkan segala sesuatu? Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal Dia, Allah, yang tampak dahir pada segala sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal Dia, yang terlihat dalam tiap sesuatu? Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu, padahal Ia yang tampak pada tiap segala sesuatu? Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang ada dahir sebelum adanya sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal Dia lebih jelas, tampak dari segala sesuatu? Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, padahal Dia yang esa, tunggal, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun? Bagaimana akan dihijab oleh sesuatu, padahal Dia, Allah, lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu? Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu, padahal andaikan tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Demikian tampak jelas sifat-sifat Allah di dalam, pada tiap-tiap sesuatu di alam ini, yang semua isi alam ini sebagai bukti kebesaran, kekuasaan, keindahan, kebijaksanaan dan kesempurnaan zat Allah yang tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya, sehingga bila masih ada manusia yang tidak mengenal Allah, tidak melihat Allah, maka benar-benar ia telah silau oleh cahaya yang sangat terang, dan telah terhijab dari surya marifat oleh awan tebal yang berupa alam sekitarnya. Alangkah ajaibnya, sungguh sangat ajaib, bagaimana tampak wujud di dalam Adam tidak ada. Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur itu, di samping zat yang bersifat kidam, yakni sesuatu yang hakikat tidak ada, bagaimana dapat tampak ada wujudnya. Hakikat Adam tidak ada, itu gelap, sedangkan wujud itu bagaikan nur terang. Demikian pula batil dan hak. Batil itu harus rusak hancur, sedang hak itulah yang harus tetap kuat bertahan. Tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam suatu masa, selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu. Sungguh amat bodoh seorang yang akan mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.